Hello guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan saya selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan alur cerita yang berjudul Gaia. Film yang dirilis pada tanggal 16 Maret 2021 yang disutradarai oleh Jack Bauer dan diperan utamai oleh Manick Rockman yang menceritakan dua orang sebut saja polisi hutan yang sedang melakukan pengawasan dan pemantauan hutan. Di mana pada saat melakukan pengawasan dan pemantauan hutan, mereka berdua diserang oleh makhluk yang sudah terinfeksi oleh jamur yang menyelimuti tubuhnya. Untuk mengetahui jalan ceritanya, mari saksikan alur ceritanya guys. Dan jangan lupa ditemani oleh secangkir kopi dan kacang agar lebih nikmat. Sekut! Cerita diawali dengan dua orang pekerja kehutanan yang sedang melakukan pemantauan terhadap hutan. Sebut saja namanya Gabby dan Winston. Gabby yang melakukan pemantauan hutan dengan menggunakan drone dikejutkan dengan terdapatnya seseorang di dalam hutan yang merusak drone-nya. Dengan rasa penasaran terhadap seseorang tersebut dan ingin mengambil drone-nya kembali, Gabby terpaksa memasuki hutan walaupun Winston sudah melarangnya dikarenakan pernah ada orang yang menghilang di hutan tersebut. Ditampilkan dua orang yang dipastikan merupakan penduduk hutan yang sedang membawa drone Gabby. Pindah ke Gabby yang sedang mencari drone-nya dan ia mendapatkan serpihan dari drone-nya tersebut. Di sisi lain, terlihat dua orang yang telah membawa drone Gabby sedang memasang jebakan untuk hewan buruannya. Sambil menunggu Gabby mencari drone-nya, Winston menyempatkan diri untuk mengganti baterai dan memory card pada sebuah alat perekam satwa. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati layar dari perekam tersebut ditutupi oleh lumpur, yang bukan lagi itu perbuatan dari dua orang penduduk hutan tersebut. Ia tidak mau sampai ada yang mengetahuinya bahwa mereka ada di hutan tersebut. Lanjut pada Gabby yang masih belum menemukan drone-nya, dan secara langsung dan tidak sengaja Gabby melihat makhluk aneh dari balik dedaunan. Dengan rasa ketakutan, Gabby melanjutkan pencarian drone-nya dan tidak melihat bahwa ia telah mengenai perangkap yang dipasang oleh dua orang penduduk tersebut. Mendengar teriakan Gabby, Winston dengan rasa cemas dan khawatir langsung mencarinya. Sampai hari menjelang malam, Winston masih belum menemukan Gabby, ditambah ia terjatuh ke dalam kubangan air akibat mendengar suara aneh di sekitarnya. Berpindah kepada Gabby yang menemukan sebuah rumah sederhana, lalu ia singgah di sana untuk beristirahat dan mencoba untuk mengecek lukanya yang begitu parah pada kakinya. Kembali ke Winston yang mulai ketakutan dikarenakan ia merasa ada yang mengawasinya. Baru saja Gabby beristirahat di dalam rumah tersebut, alangkah terkejutnya ia ketika ada dua orang masuk ke dalam dan menodongkan senjatanya ke arahnya. Dilihat-lihat bahwa dua orang tersebut merupakan orang yang tadi mengambil drone Gabby. Balik lagi ke Winston yang sedang menenangkan dirinya di balik pohon, mendengar suara aneh dari arah belakangnya. Alangkah terkejutnya ia ketika senter yang dipegangnya menyoroti sumber suara yang merupakan makhluk aneh. Berpindah ke Gabby yang ternyata ia diobati oleh dua orang tersebut, dan ternyata rumah yang disinggahi olehnya merupakan rumah dari dua orang tersebut. Dua orang tersebut bernama Baron dan Stephen. Terlihat Baron dan Stephen sedang memasak hewan buruannya yang merupakan makanan yang sudah biasa dimakan olehnya. Alih-alih Gabby, Baron, Stephen sedang menyantap makanan yang telah diburunya dengan tenang, tidak kepada Winston yang sedang dikejar-kejar oleh makhluk aneh tersebut. Makhluk tersebut sangat menyeramkan, di mana terdapat jamur yang menempel pada tubuhnya. Lalu Winston lari dan berlindung di balik pohon. Keuntungan tidak memihak padanya, yang ternyata makhluk tersebut telah berhasil menyerangnya. Keesokan harinya, Gabby mencoba menghubungi Winston untuk mengetahui di mana posisi ia berada. Di samping Gabby menghubungi Winston, Baron dan Stephen melakukan perburuan terhadap babi hutan untuk santapan makan mereka. Niat Gabby menyalakan api untuk memberi tanda kepada Winston bahwa dia berada di rumah tersebut ternyata membuat Baron dan Stephen menjadi was-was, dikarenakan nantinya asap tersebut dapat mengundang makhluk jamur itu datang ke sana. Malam harinya mereka berkumpul kembali di rumah tersebut untuk bercerita.
Kehidupan Beren sebelum ia berada di hutan ini yang ternyata ia merupakan ilmuwan patologi tanaman yang memiliki istri yang bernama Lily yang meninggal 13 tahun lalu akibat kanker tulang. Setelah dokter yang menanganinya sudah tidak dapat lagi menolongnya, lantas ia ingin pergi ke hutan ini bersama Beren pada saat Stephen masih di dalam kandungan. Dipastikan bahwa Beren merupakan ayah dari Stephen dan ia sudah hidup di hutan ini sekitar 13 tahun lamanya. Diperlihatkan seorang Winston yang sudah ditumbuhi oleh parasit jamur dan sudah tidak dapat bergerak kembali. Pada saat Gabby tidur, dia terkejut mendapati mulutnya ditutup oleh Beren, yang ternyata makhluk jamur tersebut mengetahui posisi mereka. Makhluk tersebut tidak dapat melihat, tetapi memiliki indera pendengaran yang kuat. Ketika makhluk tersebut ingin menyerang Gabby, Stephen dengan sigap langsung menghajar makhluk tersebut. Tidak lupa juga peran ayahnya yang membantu sehingga makhluk tersebut dapat diusir keluar dari rumahnya. Terlihat Beren yang tangannya terluka akibat pertarungan dengan makhluk jamur tersebut. Setelah kejadian itu, Beren bercerita bahwa jamur tersebut sangat menyukai manusia. Jamur-jamur tersebut memakan mata, mulut, paru-paru dari semua manusia yang dihinggapinya. Pantas saja mengapa makhluk yang menyerang mereka tadi tidak dapat melihat. Beren juga mengatakan bahwa organisme terbesar di bumi ini tinggal di sini dan berkembang hingga menunggu matang dan siap untuk menyebar. Keesokan harinya, Gabby mengeluarkan ponselnya untuk ditunjukkan kepada Stephen. Dari sini kita lihat bahwa Stephen belum pernah menjumpai barang tersebut dan baru pertama kali menjumpainya hingga seketika ayahnya datang untuk menyingkirkan dan membanting ponselnya Gabby dan mengatakan bahwa barang tersebut merupakan perangkat iblis. Diperlihatkan Beren meletakkan potongan daging di bawah pohon besar dan menuangkan darah yang dapat dipastikan ia memohon untuk meminta penawar agar ia dan anaknya tidak dapat terinfeksi oleh jamur tersebut. Dan benar saja, luka akibat serangan makhluk jamur tersebut dapat sembuh. Diperlihatkan tangan Gabby yang mulai ditumbuhi oleh jamur-jamur kecil. Dikarenakan Gabby sudah pulih dari lukanya dan sudah dapat berjalan, maka Beren mengantar Gabby pulang. Di tengah perjalanan, Gabby dan Beren menemukan Winston yang tubuhnya sudah ditumbuhi oleh jamur. Winston yang merasa kesakitan dan sudah tidak kuat lagi akibat jamur yang menempel di tubuhnya meminta Gabby untuk mengakhiri penderitaannya. Karena Gabby tidak tega, maka Berenlah yang menjadi algojonya. Merasakan adanya kehadiran dari makhluk jamur tersebut, lalu Beren dan Gabby pergi meninggalkan Winston dan kembali lagi ke rumahnya untuk bersembunyi. Mendapati jamur yang mulai banyak tumbuh di tubuhnya, Gabby memohon meminta penawar agar tidak terinfeksi oleh parasit jamur dan dikarenakan Gabby meyakini bahwa Beren memiliki penawar tersebut. Dikarenakan Gabby meminta penawarnya kepada Beren, Beren lalu kembali ke pohon besar tersebut untuk meminta penawarnya. Alangkah terkejutnya Beren ketika pohon tersebut tidak memberikan penawarnya. Keesokan harinya, Gabby mendapati jamur yang semakin banyak tumbuh. Lalu, Stephen terburu-buru untuk memberikan penawarnya agar tidak diketahui oleh ayahnya, dikarenakan itu merupakan jatah penawar milik Stephen. Semakin lama Gabby berada di samping Stephen, membuat Stephen memiliki rasa cinta, dikarenakan Stephen belum pernah menjumpai wanita selama ia berada di hutan tersebut, dan mengajari Gabby bermain panah. Tidak kepada Beren yang sepertinya ia tidak menyukai kedekatan di antara keduanya. Setelah itu, Gabby mencoba memperbaiki handphonenya sambil mengajak Beren berbicara. Setelah semua terpasang, alangkah terkejutnya ketika Gabby melihat sosok makhluk jamur tersebut dan melihat Beren pada siang harinya. Dari sinilah Gabby merasa heran dan ingin mengetahui lebih jauh tentang makhluk tersebut. Tak perlu waktu lama, Gabby lalu diolesi oleh darah hewan pada dagunya dan juga disembur dengan serbuk. Dan benar saja, Gabby langsung berada di alam bawah sadarnya dan melihat pohon besar dan melihat lubang yang dipastikan itu merupakan sarang atau pusat dari parasit jamur tersebut. Ternyata mengapa pohon besar tersebut tidak ingin memberikan penawarnya, dikarenakan ia meminta tumbal yang bukan lain merupakan anak dari Beren itu sendiri. Karena Gabby pernah bercerita kepada Stephen bahwa di luar sana terdapat gedung-gedung, wanita-wanita cantik, dan kehidupan modern, alhasil Stephen ingin berencana kabur dengan Gabby.
Keuntungan yang tidak memihak pada mereka berdua baru saja berjalan sebentar, mereka sudah berpapasan langsung dengan Baron. Usaha Baron untuk membujuk anaknya kembali dengan cara mengatakan bahwa nantinya Stephen akan dijadikan budak di kota nantinya ternyata membuahkan hasil. Diperlihatkan Baron membawa anaknya ke pohon besar yang bisa dipastikan anaknya tersebut ingin dijadikan tumbal. Terlihat juga Baron yang membawa kampak untuk membunuh Stephen. Gabby yang merasa cemas terhadap Stephen lalu menyusulnya. Di tengah perjalanan, Gabby bertemu dengan makhluk jamur tersebut. Tetapi keberuntungan memihak dengannya. Dia dapat lolos dari makhluk tersebut. Di saat Baron ingin mengeksekusi Stephen untuk dijadikan tumbal, disitulah Gabby datang untuk menyelamatkannya. Itu semua tidak mudah, Gabby harus bertarung dengan Baron, ditambah makhluk jamur tersebut datang akibat mendengar kegaduhan tersebut. Diperlihatkan Stephen yang menusuk ayahnya dari belakang untuk menyelamatkan Gabby. Alhasil, Gabby dan Stephen lari meninggalkan Baron yang dipastikan menjadi tumbal pengganti. Diperlihatkan Baron yang sudah terinfeksi oleh jamur tersebut dan berusaha untuk memohon kembali pada pohon tersebut untuk meminta penawarnya tetapi tidak diberikan. Scene akhir memperlihatkan Gabby yang sudah ditumbuhi oleh jamur akibat sudah tidak ada lagi penawar untuk mencegah jamur tersebut tumbuh di badannya. Dan Stephen pergi ke kota untuk mengetahui kehidupan di luar hutan. Pesan yang bisa saya sampaikan dari cerita ini yaitu mari kita jaga alam ini karena mereka yang memberikan kehidupan kepada kita. Selesai.